Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Summan ni'amu qismani, kemudian adapun nikmat Allah itu ada dua bagian. Dunyawiyatun, pertamanya namanya nikmat bangsa dunia. Wadiniyatun, yang kedua nikmat bangsa agama. Fadunyawiyatu darbani, maka adapun nikmat Allah bangsa dunia yaitu ada dua macam. Ada dua macam, nikmatu naf'in wa nikmatu daf'in. Nikmatu naf'in pertama adalah nikmat manfaat, wa nikmatu daf'in, dan keduanya nikmat pencegahan dari musibah. Fa ni'matun naf'i an a'taqal masalihah wal manafi'ah, maka adapun nikmat manfaat, nikmat kemanfaatan, yaitu bahwa memberikan oleh Allah akan kamu al-masalihah, akan segala kemaslahatan, wal manafi'ah, dan segala manfaat, wal manafi'u darban, maka adapun nikmat dunia yang bangsa kemanfaatan yaitu ada dua macam. Al-khilqatus sawiyah, yang pertama penciptaan yang sempurna, fi salamatiha, pada keselamatannya, wa afiyatiha, dan kesejahteraannya, wal maladus syawiyah, dan keduanya kelezatan yang berselera, minal ma'ami, daripada makanan, wal masyarabi, dan minuman, wal malbasi, dan pakaian, wal mankahi, dan pernikahan, wa ghairiha, dan selain yang demikian itu, min fawaidiha, daripada faedah-faedahnya. Wa ni'matud daf'i an sarfa ankal mafasida wal madar, adapun nikmat pencegahan atau penolakan, yaitu bahwa memalingkan Allah darimu al-mafasidah, akan segala mafsadat, kerusakan, wal madar, dan segala mara bahaya, kemadaratan. Wahiyya darbani, dan dia nikmat penolakan itu ada dua macam.
Ahaduha, adapun yang pertamanya, fin nafsi, yaitu pada jiwa, bi an sallamaka min zamanatiha wa sairi afatiha wa ilaliha, dengan bahwa memberi keselamatan akan engkau oleh Allah, min zamanatiha, daripada seteruknya kelumpuhan jiwa, kelumpuhan diri, seterusnya, wasairi afatiha, dan setinggal malapetakannya, wa ilaliha, dan penyakit-penyakitnya. Wasani, adapun yang kedua, daf'u ma yalhaquka bihi durrun min anwa'il awaiq, yaitu menolak barang yang mengenai akan kau dengannya oleh madarat, daripada aneka macam kendala-kendala. Au yaqsiduka bihi basyarun, atau menyengaja menuju akan kau dengannya oleh basyarun, oleh manusia. Betul, basyar min insin, daripada manusia, au jinnin, atau jin, au sibain, atau binatang buas, wa hawama, dan binatang-binatang melata, au nahwiha, atau seumpamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dah. Saudara-saudara sekalian, langkah tertinggi untuk menuju surganya Allah, untuk menuju kebahagiaan adalah syukur dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan kurnia yang diberikan kepada kita. Betapa seorang hamba penting untuk bersyukur. Pertemuan yang lalu dijelaskan setidak-tidaknya ada dua faktor yang mendorong betapa kita penting untuk bersyukur. Yang pertama, supaya nikmat itu langgeng pada kita, tidak dicabut oleh Allah. Yang kedua, supaya diberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain manakala kita pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Lalu timbul pertanyaan, nikmat Allah itu mana? Nikmat Allah yang kudu kita syukuri itu mana nikmat itu? Bila itu yang ditanya, maka perlu diketahui nikmat Allah itu ada dua kategori. Nikmat Allah itu ada dua kategori. Kalau mau diklasifikasikan, yang pertama namanya nikmat dunia. Disebut yang pertama namanya nikmat duniawi, dunia. Itu nikmat Allah.
Yang kedua, nikmat agama, nikmat dini, yakni nikmat kategorinya agama. Jadi ada nikmat aspek lahir gitu, ada nikmat aspek batin. Nikmat begitu, ada nikmat aspek lahir, ada nikmat aspek batin. Bahasa Imam Ghazali, nikmat lahir namanya disebut nikmat dunia. Aspek batin bahasa Imam Ghazali menyebutnya nikmat agama. Itu nikmat. Ada dua. Nah, bicara nikmat aspek dunia, ini aja masih ada dua macam. Tuh. Kita belum berbicara nikmat agama, nikmat dunia. Nikmat dunia ini, nikmat duniawi, nikmat Allah bangsa dunia, aspek lahir ini kalau mau direnungi ada dua macam nikmat. Yang pertama adalah nikmat dunia yang diberikan, namanya nikmat manfaat. Jadi nikmat dunia diberikan. Yang kedua, ada nikmat dunia yang ditolak. Jadi namanya nikmat penolakan. Jadi pemberian Allah juga nikmat, penolakan Allah juga nikmat. Begitu. Jadi Allah itu ketika memberikan nikmat tidak memberikan juga nikmat. Penolakannya juga nikmat dari Allah. Kemanfaatan yang diberikan juga nikmat. Jadi nikmat dunia ada aspek pemberian, ada aspek penolakan. Begitu, penolakan. Itu juga nikmat dari Allah. Semua itu. Baik itu nikmat dunianya yang bermanfaat, yakni pemberian. Ada menguntungkan kita. Kedua, ada penolakan, pencegahan. Itu juga nikmat. Begitu dari Allah. Taruh dulu. Mana tuh yang disebut pemberian atau kemanfaatan? Nikmat-nikmat itu yang disebut nikmat Allah, aspeknya pemberian. Bila mana Allah memberikan kita berbagai kemaslahatan dunia dan kemanfaatan dunia. Itu begitu. Ini dunia namanya. Masih ngomongin
dunia. Jadi saudara tinggal bikin diagram, bikin apa, skema. Nikmat ada dua. Pertama dunia, kedua agama. Kita nggak ngomongin dulu agamanya, ngomongin dunia dulu. Dunia aja ada dua lagi, begitu. Downline-nya, downline skemanya. Ada nikmat dunia, bentuknya pemberian, ada bentuknya penolakan. Yang bentuknya pemberian itu aja ada dua. Yang bentuknya pemberian ada dua. Itu nikmat. Yang bentuknya pemberian, jadi pemberian kemaslahatan dan kemanfaatan ada dua. Yang pertama kemaslahatan aspek lahir, yang kedua kemanfaatan aspek rasa. Jadi pertama kemanfaatan aspek raga, yang kedua kemanfaatan aspek rasa. Rasa. Ini dunia masih. Mana tuh kemanfaatan aspek ragawi? Kita diciptakan oleh Allah sempurna. Hidung ada, juga bolong, bolongnya ke bawah. Coba kalau bolongnya ke atas, apa enggak kudu dipayungin? Berapa bayarnya untuk beli payung lagi? Begitu. Itu nikmat. Bolongnya dua lagi. Jangan kata boros. Buat apa motor knalpot dua? Yang itu buat asap, yang itu buat asap. Apa enggak bikin boros bensin? Hidung bolongnya dua. Yang itu buat napas, yang itu buat napas. Apa enggak boros cepet mati ini? Jangan. Itu nikmat dari Allah, al-khilqatus sawiyah. Ini nikmat raga yang sempurna penciptaan. Kita harus bersyukur dengan hidung bolong dua. Begitu, karena kita ada pilek. Kalau bolongnya atu, mati. Karena untung bolongnya dua, yang satu pilek mampet, yang satu bisa alhamdulillah. Itu nikmat bolong dua. Nih, begitu. Jangan ngeluh mulu, jangan. Begitu. Ada nikmatnya. Begitu. Penciptaan yang selamat. Begitu. Jari lengkap 20. Begitu sebagai gambaran bahwa sifat Allah yang wajib 20, gampang hitung. Begitu lengkap jari lengkap. Begitu dengan telapak tangan punya gambar angka, yang tangan angkanya 18, 18. Coba cek aja tangannya, cek aja. Kalau cek jangan ngangguk-ngangguk, lihat punya mata enggak? Lihat. Kalau pun jangan liatin saya, nanti nggak dapat hidayah. Lihat tangan sendiri yang kanan, jangan yang kiri. Kalau lagi yang kanan, tangan kanannya dilihat. Tangan kanannya
18. Ada yang putus-putus, ada bahasa Arab. Syarat angkaran. Angkaran itu fi kebalik. Fi kebalik. Violet kebalik. 18. Ada yang putus-putus, ada yang gagal. Biar kata putus-putus, semoga rezekinya nggak putus. Yang penting rajin baca sholawat, jangan putus-putus sholawatnya. Biar kata 100 sampai sholat terus. Tangan kanan, ada enggak? Ada enggak? Angkara, ada enggak? Berapa? 18. Tangan kiri lihat lagi. 81. Ada 8, ada 1. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Gue sih kagak pikirin, ini dipikirin, tunggu yang udah dipikirin. 81 sama 18 di total tuh jumlahnya 99. Walillahil asmaul husna. Itu asmaul husna itu 99. Sebab yang satunya ismu dzat Allah. Ini siapa yang umat? Sampai kayak begini, begitu. Tinggi kita 8 jengkal. 8 jengkal. Pakai tangan sendiri. Gitu. Itu aja. Begitu. Lebar kita 8 jengkal. Coba dihitung lebarnya. 4 sampai tengahnya. Coba dikilanin biar benar ini nikmat Allah. Dikilanin pakai ini, pakai tangan. 4 sampai sini nih. Coba dikilanin benar enggak dari jari. Sebagai syukur sama Allah mumpung ngaji. Ini jangan percaya aja. Bener itu yang ngajar tuh begitu. Dikilanin begitu. Berapa? Jangan tangan orang, tangan sendiri. Tinggi kita 8 jengkal, makanya enggak jatuh. Biar kaki kita 2 juga enggak jatuh. Ada keseimbangan. Ini namanya khilqatus sawi. Ini dipikirin. Jangan ngeluh mulu. Ini gimana ini ya, cicilan ini Idul Adha lagi ya Allah. Idul Adha Murban, mana bocah masuk sekolah ini daftar ulang ini gitu. Bagaimana ini milih mana, ini milih mana. Begitu, emang begitu. Saya curiga nyengir-nyengir mana guru lagi yang nyengir-nyengir ini. Ini selamat. Di samping selamat, sejahtera. Lengkap jarinya. Ini lengkap nih 20. Namanya bisa gerak-gerak nih. Namanya afiyah, sejahtera. Biar kata jarinya lengkap juga kalau nggak gerak mah. Waduh. Ada yang jarinya lengkap, tangannya gini. Susah. Begitu. Saya nggak bisa zikir. Ini bukan zikir pakai mulut, pegang tasbih. Masih bisa zikir, cuman pegang tasbih nggak bisa, tangan begini. Jangan pakai tasbih, pakai mulut aja orang zikir. Itu pegang tasbih. Nggak mesti. Begitu kita, alhamdulillah. Ya Allah. Begitu. Lengkap. Gitu, selamat, begitu, sejahtera, kan selamat sejahtera, begitu, agar negeri Indonesia sejahtera. Anis, ya Allah, ini sejahtera.
bisa gerak, bisa. Nih, termasuk burung saudara. Itu nikmat burung. Mau saudara dikasih duit sampai 5 miliar tapi burungnya kagak hidup. Mau nggak? La Allah. Itu namanya al-khilqatus sawiyah. Nikmat. Burungnya tuh bisa gerak-gerak. Nikmat. Begitu. Jangan dikata. Nah, buat apa? Ya Allah, ada orang duitnya banyak kagak bangun, buat apaan hidup? Kalau duitnya banyak nggak bangun juga, udah bangun nikmat begitu. Itu penciptaan, darah masih ngalir, kekentalannya normal, berlebihan kekentalan jadi masalah, keenceran jadi masalah. Ini nikmat, hidup nikmat. Begitu, mata masih melek 2, ini namanya salama, masih ngelihat afiat. Ada yang nggak ngelihat, glukoma, katarak, ini mata 2, begitu nggak bisa lihat, begitu, ini bahaya. Ini namanya afiat. Kita butuh afiat, butuh. Ini nikmat dunia, bisa ngelihat, telinga bisa dengar. Ini namanya nikmat afiat. Di samping manfaat itu ada ragawi, ada manfaat rasa. Namanya maladus syahiyah. Kita dikasih rasa, disebut orang sebut indra begitu. Rasa itu namanya indra. Ada rasa, ada indra. Rasa ini mahal, orang sebut perasaan. Begitu. Kalau kesinggungan namanya baper. Baper. Baper tuh kalau baperan barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Itu jangan dicatat Bang Andi. Bang Andi mau dicatat juga. Rasa. Ini mana tuh minal mat'am, daripada makanan ini enak, ini manis, begitu. Anak pusing dah hidup. Kenapa? Ya Allah, nanam pare pahit semua. Itu ada rasa. Begitu pare, nggak ada yang manis, semuanya pahit. Nggak apa-apa. Rasa. Biar kata pahit, rasa. Justru kalau hilang rasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada gurah namanya, gurah. Itu kalau sampai ngilangin rasa, ya Rabbana, kagak ada yang enak. Orang sebut hamban. Rasa, itu orang sakit. Rasanya dicabut sama Allah. Bila seorang hamba dikasih sakit oleh Allah, dicabut tuh apa? Tenaga. Lemes badan. Kalau sakit, lemes. Karena dicabut. Namanya al-quwwah, dicabut tenaganya. Ini sakit tiduran aja pengennya, sakit. Begitu. Mana lagi yang dicabut? Rasa. Jadi jeruk manis jadi pahit, pisang manis jadi pahit. Udah, enggak ada. Orang sebut kagak karu-karuan. Makan apa juga gak enak. Begitu, karena dicabut. Ini nikmat rasa. Mana lagi yang dicabut? Dosa. Kalau orang sakit, dosa. Bila dikasih sembuh, balikin tenaga. Pelan-pelan ada tenaganya. Pelan-pelan rasanya balik. Cobalah.
biar ada enakan pagi-pagi ini sarapan ketupat laksa kampung kecil. Dari pagi ada yang dicari sama dia begitu. Rasa udah mulai balik rasa begitu. Kekuatan balik cuman dosa, kata malaikat balikin gak, jangan. Maka sakit aja nikmat dari Allah kalau dia paham. Ini saudara, kalau mau didiagramin, Quran tuh ngomong gini nih, wa in ta'uddu ni'matallahi. Nikmat tuh bentuk tunggal, bentuk, jangan diartikan kalau Anda menghitung nikmat Allah, salah. Kalau Anda mau menghitung satu nikmat dari Allah, satu, maka Anda nggak bisa menghitung. Kenapa? Ini mau diurai sama Imam Ghazali. Satu nikmat ada dua aspek. Satu nikmat ada aspek dunia, ada aspek agama. Aspek dunia aja ada dua. Ada aspek pemberian, ada aspek pencegahan atau penolakan. Aspek pemberian aja ada dua. Itu satu nikmat. Ada namanya ragawi, rasawi. Ada rasa. Mana rasa? Rasa makanan. Ini manis, ini pahit. Semuanya. Begitu. Rasa. Begitu. Ada mata. Ada rasa. Ini nikmat dari Allah. Dikasih kita rasa. Rasa ini yang membuat enak atau enak. Rasa. Ketika bersentuhan dengan makanan, bukan zat makanannya, rasa. Begitu. Bukan. Tapi rasa. Begitu. Jadi nggak cukup dengan dibayangin opor ayam kenyang. Kagak. Begitu rasa. Mana lagi wal masrobi, minum. Ini ya Allah nikmat. Begitu kopi. Begitu kopi. Begitu nikmat. Dilihat kopi, ini memang nikmat, ini kopi. Coba diminum. Enggak tahu nikmatnya. Telah dilihat, oh iya kopi nikmat dari Allah. Enggak ada orang yang minum kopi betonton, kopi doang, enggak ada. Dan enggak ada juga yang makan gula betonton, enggak ada. Begitu. Sebagai gambaran, enggak ada orang yang hidup susah terus dari kecil sampai mati, enggak ada. Nggak ada juga yang seneng terus, nggak ada. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia kiai, mau bukan kiai, nggak ada. Seneng terus nggak ada, susah terus nggak ada. Tapi lihat kopi, maka kepahitan tuh dicampur sedikit gula, maka ketemu rasa nikmat. Coba dicoba, ada gulanya. Nikmat. Begitu. Kenapa nikmat? Karena pencampur. Ada nikmatun naf'i dan nikmatun daf'i. Begitu. Ada. Begitu saudara. Maka kopi itu penting. Kalau bisa kayak gula. Ada gulanya. Tapi nggak pernah disebut, nggak marah. Ngopi gula enggak, ngopi bang, bikin kopi. Padahal ada gulanya, nggak apa-apa. Beli kopi, nggak disebut gulanya, gula nggak ada, kopi aja. Begitu. Kalau teh manis, kudu disebut. Kalau kopi enggak, biar kata nggak disebut gula, ikhlas. Nah ini penting. Keikhlasan kayak gula di kopi itu penting. Enggak apa-apa. Oh, saja.
Itu begitu. Wal malbasi, pakaian, ada yang senang pakai pakaian begitu, ngapa begitu. Saya demen pakai BHS, Matic Atlas, boleh hasil santunan. BHS boleh hasil santunan begitu, ngapa. Ada yang demennya merek ini, itu rasa. Maka orang dagang jangan takut laku, jangan takut tersaingi, jangan. Hidup rasa, ada rasa, ada rasa. Begitu hidup nih, namanya malad asyahi, ada rasa. Wal mankahi, pernikahan itu rasa, yang main rasa. Jadi cantik itu adalah rasa. Biar kata kita jelek, beda. Begitu. Ya Allah, si Adul kecil, bininya cantik. Rasa. Jadi ada rasa. Begitu. Gitu. Ucok baba. Rasa. Belum Daus mini. Ya Allah, rasa. Gitu. Parto aja bininya banyak. Rasa. Jadi begitu. Kata teman kita, gantengan gue tapi kagak laku. Begitu. Jadi bukan gantengnya, rasa. Jangan takut, itu jangan takut. Nih gue. Jadi harus pede, orang pede. Begitu. Partai Demokrat. Gitu. Anies. Ya Allah. Harus percaya diri. Ya Allah. Jangan dicatat. Percaya diri. Semuanya laku. Dagang apa laku. Begitu. Ini YouTube nih ada yang ini. Tampilannya sederhana ini. Semedok nih. Tapi suaranya bagus. Ada yang kayak begitu. Jadi macam-macam. Ini tampilannya bagus. Tapi jangan nongol-nongol. Ada juga. Jadi macam-macam orang. Nah komentar orang. Suka-suka orang. Laku. Jangan takut. Jangan hidup. Ada rasa. Jangan nyebrang rasa ini, jangan. Kalau nyebrang capek. Begitu. Namanya ngomentari orang. Pegel itu. Pegel. Jangan. Fokus saja sama diri. Begitu fokus. Saudara nulis status, tulis saja. Ada yang nyebrang ngelihat satu seorang, menyinggung gua, lo baca, disuruh kagak, disuruh enggak, kagak, lo namanya nyebrang. Nah ini jadi masalah, nyebrang, salah, begitu, salah, begitu. Itu ketika rasa ini berubah, jadi nggak enak, namanya nyebrang. Kita ngaji. Dipikir ngaji perusahaan, kita jadi pimpinan komisaris, laki kiai diomelin sama kita, salah. Begitu, karena rasa dia kelewat dia, nggak bisa duduk sebagai dia jamaah, duduknya jadi pengamat, wah salah. Itu payah itu kayak, waduh, pengamat. Begitu, jadi sedang pengamat kiai berarti rajanya kiai, bisa nilai dia. Waduh bahaya. Namanya udah nyebrang rasanya. Salah dia, salah. Di sini nih rusaknya. Tidak memahami nikmat rasa. Kalau dia ngaji, pahami kedudukan dia. Jadi murid dia ngatur. Nah itu namanya rasanya loncat. Ini rusaknya dia. Di mata Allah rusak. Begitu namanya disebut talibul manfaat. Begitu namanya, dirasa waduh udah nggak bisa, salah. Rasa ini nih makan enak, apa aja nih,
Yang penting rasa ini dijaga. Begitu. Orang dulu bikin makanan cuman diucek-ucek doang, becek, enak aja. Pakai rasa, bikinnya pakai rasa. Ada yang bilang Simpo ini kalau di rumahnya enak sotonya, tapi pas di warungnya enggak pakai rasa waktu di warung. Jadi yang dilihat adalah keuntungan, enggak komposisi isi, enggak rasa. Maka rasa ini yang harus dijaga, rasa. Namanya maladus syahiyah, mab'am, rasa makanan, masyarab, rasa minuman, malbas, rasa pakaian terserah. Mau ada yang demennya jin, boleh dijual, boleh, asal merek Lea Malevis jin. Ada yang temannya jin, temannya jaket, temannya sarung, terserah. Jangan disalahin. Orang pakai sarung, gak apa-apa. Mungkin adem kalau sarung nyeriwing. Ada yang namanya celana, gak apa-apa. Yang penting ngaji, jangan disalahin. Begitu. Nanti yang pakai sarung nyalain celana, apa ngaji pakai celana kagak benar. Kata yang pakai celana, ngapain ngaji pakai sarung? Sok santri lu. Kata yang kagak ngaji, no salah. Yang beneran gua yang kagak ngaji akhirnya. Gara-gara begitu. Jadi terserah. Ini rasa nggak apa-apa. Kalau dia nyaman ya begitu, nggak apa-apa. Maka rasa inilah yang harus dikelola. Kalau udah nyebrang stres, mengomentari orang, namanya nyebrang. Begitu. Capek. Wal mankahi, pernikahan, rasa. Begitu. Ada orang ngapain selama nama nenek-nenek kok batal wudhu? Emang ada rasa sama nenek-nenek? Kalau nggak ada ngapain batal? Aduh, lu jangan begitu, engkong lu ngelirik mulu sama dia, engkong lu. Dia ada rasa, engkongnya udah miring-miring aja jalannya. Umumnya begitu, namanya rasa. Dan ini yang dilihat, nikmat rasa ini jangan dikata sembarangan. Bila makanan udah nggak ada rasa, garam, ambar, manis, sabar, bahaya. Dan ini nikmat dari Allah, manis, pahit, itu begitu. Maka orang nuju bulanan begitu, dikasih tuh buah-buahan warna-warni, namanya rujak. Apa tuh rujak? Macam-macam. Sebagai isyarat lu bayi yang di dalam kandungan ibu ini nanti di dunia rasanya macam-macam. Ada manis, ada asam, ada pahit, ada getir. Ini rasa. Semuanya nikmat. Tuh gambaran. Begitu. Namanya gambaran rasa. Wa ghairiha, dan macam-macam. Dari mata bisa memandang rasa indah. Mandang doang enak. Ada mandang pegel banget, mandangnya doang. Pegel. Aduh begitu. Baru mandang doang. Dia aja belum mandang, kita doang baru mandang. Tuh, ada polisi. Ada bohong. Tuh, mandangnya udah pegel. Nggak ada belokan apa ya gitu. Jadi rasa aja tuh, rasa. Mandang aja ketemu malad. Telinga begitu. Ada indah, ada tidak. Begitu. Rasa. Ini semua rasa. Begitu rasa. Begitu rasa. Maka ini penting rasa ini. Merupakan nikmat dunia. Nikmat dunia. Begitu, nikmat. Tidur. Ada orang yang tidur pas bangun nggak enak.
Ini berarti rasa yang hilang. Padahal tidur udah malam, siang masih tidur juga. Begitu tidur. Untung di Betawi tidur aja kerjaan. Kerjaan lu tidur mulu, tidur aja jadi kerjaan. Jadi ditanya apa pekerjaan, tidur. Gitu kan, suka ada bahasa begitu ya, begitu dalam keseharian. Rasa ada yang tidurnya sebentar tapi berasa lama, ada yang tidurnya lama berasa sebentar. Ini rasa. Bagaimana harus dia nikmat ini rasa, dikelola dengan baik. Dan semua rasa ini sumbernya dari hati. Ada orang makan pakai sambal doang, nikmat, sampai nambah sambal doang. Ada yang menunya banyak, apa aja ada. Lagi tengkar sama bini, kagak yang enak, karena rasa hilang. Rasa hilang, rasa hilang. Jadi jangan sampai hilang tuh rasa. Dan ini penting, begitu penting. Ini nikmat, ini nikmat semuanya. Rasa ini begitu. Mana nikmat penolakan? Allah hindarkan berbagai macam bahaya. Si anu, ya Allah, makan emping cuman 2, asam murah, kita bisa toples biasa. Itu namanya nikmat penolakan, pencegahan. Si anu gula dikit tuan udah pantang aja. Kalau kita masya Allah, kalau belum 4 sendok begitu belum, nggak apa-apa. Itu nikmat. Jadi bukan daripada makanan, dari nikmatud daf'i, dicegah nggak sama Allah. Maka biar kata makannya emping mulu orang rangkas bitung, nggak ada yang asam murah. Nah, kenapa nikmatud daf'i? Lihat tuh yang orang gila, kemarin nih COVID, ya Allah, pakaian sembarangan, nggak pernah pakai hand sanitizer, enggak, ngantongin juga kagak. Tuh begitu, nggak pernah cek suhu, enggak, jaga jarak, nggak pernah. Tapi nggak pernah kita dengar ada orang gila terpapar corona, kagak. Lah ini yang jaga jarak. Begitu, maka sampai ke masjid kagak berani, ke masjid tapi ke pasar berani. Kata orang gila, tuh gila, kata orang gila. Orang gila nuduh dia gila. Jadi ini sebetulnya gila yang ono yang ini. Begitu rasa saudara. Rasa ini penting, yaitu nikmatud daf'i, nikmat pencegahan. Dicegah saudara. Tidur, ya Allah, telinga terbuka, semut juga bisa masuk, tapi dicegah sama Allah. Coba kalau dimasukin semut 10 aja, nggak usah banyak, biar kata jagoan, kelonjotan tuh jagoan, apalagi kita orang biasa. Siapa yang cegah? Tuhan. Nikmat itu dicegah begitu. Mulutnya ngorok, ngiler, ngangat, coba nggak masuk, siapa? Itu nikmatud daf. Bila Allah cegah, nikmat juga semuanya. Tidak ada yang nggak baik. Allah baik banget. Kitanya kurang paham. Kayak nih malam duit kita nggak banyak, nikmat, namanya nikmatud daf'i. Coba kalau langsung dikasih duit dari tadi siang, nggak usah banyak, 100 juta aja, kayaknya malam bisa di Bali, bisa di puncak. Untung duit dikit, daripada di rumah diomelin bini mulu, mendingan ngaji. Begitu, bener nggak? Tuh curiga saya.
Namanya nikmatun daf'i. Nikmat dihindarkan oleh Allah dari berbagai mala bahaya. Nah, nikmatud daf'i aja nih ada dua. Ya Allah, tuh nikmat-nikmat aja. Belum ngomong nikmat agama nih, belum. Nikmatud daf'i dunia masih kategorinya. Ada aja penolakan tuh pada badan. Begitu tuh, pada badan dihindarkan Allah, badan kita masih gerak, urat-urat sendi kita masih gerak, itu nikmat. Coba dikasih stroke, ya Allah. Oh, penyakit berat, ya Allah, bukan berat lagi, segerobak aja udah berat, apalagi stroke, berat, ya Allah. Dihindarkan dari kelenjar getah bening, ya Allah. Getah butak bagaimana? Bening aja tuh getah, kayak begitu, saudara, parah. Begitu masuk angin aja jadi puyeng di badan. Ini namanya disebut nikmatud daf'i fin nafsi. Belum lagi daripada orang-orang yang jahat diselamatin nama Allah, tadinya mau dicelakain, lolos. Itu nikmatud daf'i. Begitu namanya nikmatud daf'i. Ada binatang buas, kita mau nggak digigit, padahal ada kalajengking di mana-mana. Nikmatud daf'i. Daripada gangguan jin. Begitu kita masuk kamar kecil nggak baca doa, bisa aja ada jin ganggu. Tapi nikmatud daf'i, Allah jaga itu. Nikmat penjaga, dijaga. Ini namanya nikmat. Dari keseluruhan itu kudu disyukuri. Semua urusan dunia syukuri. Maka kalau kita ngomong syukur dengan sebenar-benarnya syukur, nggak bisa. Maka cara syukur yang terbaik nggak ada lagi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazid. Nggak bisa. Alhamdulillah hamdan kama yang bagi li jalali wajah karim azimi sopan. Banyak. Karena kita nggak bisa. Nikmat Allah ini harus diurai. Semuanya nikmat. Itu baru satu tuh. Belum yang lain. Nikmat kita bini anak kan belum. Nih belum. Baru ini aja nih. Maka manusia ini kalau dia paham sebetulnya hari-harinya bergelimangan nikmat. Cuman gara-gara nyebrang di rumah orang, nyebrang di milik orang, lupa nikmat pada dirinya. Yang ada orang lain, sehingga muncul kekurangan. Coba dong dipikirin nikmat dari Tuhan, enggak habis. Untuk kita mengucap alhamdulillah sampai 24 jam masih kurang. Kalau kita fokus sama diri, maka man arafa nafsa faqad arafa. Kenalin diri, jangan nyebrang, diri aja. Biar kita kenal Tuhan. Diri banyak Pak. Nikmat-nikmat yang Allah berikan banyak. Nikmat. Jangan nyebrang. Kalau nyebrang capek. Akhirnya lupa mensyukuri nikmat yang ada. Syukuri aja. Jadi apa kayak gitu? Maka penting sama nikmat. Untuk apa? Dua. Biar Allah enggak ilangin, biar langgeng. Dua. Biar Allah tambahin. Jadi syukur itu melanggengkan dan menambahkan. Dan ini penting kita syukur. Bangun tidur alhamdulillah alladzi ahya
itu syukur. Ngapain kita doa, baca ini, baca itu, syukur. Baca sholawat, syukur. Nikmat dikasih Nabi namanya Muhammad, ini Nabi paling disayang, syukur. Enggak mesti nikmat itu sama kita, dikasih Nabi. Teman kita sukses, syukur. Teman kita kebeli motor, alhamdulillah, Allah kasih, bagus. Maka fokus sama nikmat-nikmat, biar kita sibuk dengan aib dan kekurangan kita, sehingga kita sama Allah berintih, ya Rabb, kalau saya disuruh syukur sampai umur ini habis belum bisa secuil nikmat aja untuk disyukur, belum bisa. Wong satu nikmat aja rentetan turunannya banyak. Ini kan banyak yang kita nggak urai atu-atu. Dihindarkan dari manusia, kejahatan dari jin, dari binatang buas, binatang melata, macam itu banyak itu unsur. Betapa Tuhan sayang sama kita. Kitanya aja kurang perhatian dan peduli kepada Allah. Begitu, sehingga perasaan Tuhan kurang open sama kita. Padahal Tuhan open terus sama kita. Ini yang disebut nyebrang. Fokus sama diri kita, insya Allah penuh bahagia. Rumusan ini baru nikmat dunia. Mana nikmat agama nanti saja, masih panjang. Begitu, pelan-pelan. Pokoknya nikmat itu banyak banget. Orang kita memujinya aja dapetin taufik dari Allah, itu aja nikmat yang perlu disyukuri lagi. Bagaimana cara bersyukur? Orang syukurnya aja dari Allah juga. Alhamdulillah yang mampu kita ucapkan, Allah juga yang ngasih kemampuan. Itu aja perlu disyukuri. Kalau terus-terus gak ada habisnya hidup, maka hidup ini tak ubahnya kita kayak cebong, kayak cere, anak ikan yang di air. Ketika orang berkata air adalah sumber kehidupan dan barang vital perlu dijaga, itu anak ikan si cere keliling kemana-mana nanyain temennya, air tuh di mana, air di mana, padahal yang dia puter-puter air. Kadang kita bertanya, nikmat itu mana? Padahal dari dulu hari-harinya selalu bergelimangan nikmat. Maka belajar kita dewasa sedikit, biar kita bersyukur sama Allah banyak. Begitu, dihindarkan dari musibah aja adalah nikmat. Dihindarkan dari sakit aja nikmat. Supaya kita jangan angka-angka mulu nikmat itu. Banyak di luar angka-angka yang ada. Maka kata teman kita, yang bikin jadi hidup ini pusing bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Banyakin baca sholawat sama Rasulullah. Begitu, biar enggak dikasih dana rendah jadi puyeng. Baca, mepet aja sama manusia mulia, biar dimuliakan oleh Allah. Begitu, sebagai syukur nih. Segini aja dah nanti kita, nggak usah ada tanya jawab. Wallahualam bisa doa.